Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun teman-teman berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman mahasiswa ketahui bahwa pembelajaran di UT secara efektif baru akan dimulai pada bulan April 2021, yaitu 1 bulan yang akan datang. Tapi untuk dapat mengejar target belajar dengan efektif, yaitu dengan menyelesaikan membaca modul yang satu semester itu 6 sampai dengan 8 modul, tentu teman-teman mahasiswa akan kewalahan jika baru membacanya pada saat di mana perkuliahan sudah dimulai pada bulan April yang akan datang. Tapi jangan risau teman-teman, ada solusi jitu untuk teman-teman mahasiswa ketahui. Jika teman-teman sudah memulai, jadi teman-teman sudah bisa memulai untuk membaca modul dari sekarang. Bagaimana kita ketahui bahwa dari teman-teman mahasiswa ada yang baru melakukan pembayaran LIP mata kuliah dan LIP modul bahan ajarnya pada 5 Maret 2021. Untuk itulah saya kali ini akan menyampaikan tentang bagaimana strategi teman-teman mahasiswa untuk dapat membaca modul sebelum pemesanan modul cetak datang ke rumah dari masing-masing teman-teman mahasiswa semua, atau teman-teman yang sudah punya bahan cetak tapi malas untuk membawa modul ke sana kemari, tapi teman-teman tetap dapat membaca di saat waktu-waktu luang teman-teman. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan membuatkan video tutorial cara mengakses RBV atau ruang baca virtual di laman Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Tapi sebelum itu, silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk dapat klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat berlangganan pada channel saya ini. Oke, saya tunggu. Cekidot. Baik, kita mulai. Kita ke laman RBV UTACID ya. Dalam laman ruang baca virtual UT ini, tanpa terasa ya, 1 tahun wabah virus COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi oleh pemerintah Indonesia. Maka UT berupaya dalam meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terjangkitnya COVID-19 itu, UT sudah setahun yang lalu juga berkomitmen membantu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya yang ingin melaksanakan pembelajaran secara daring sebagai solusi alternatif layanan perkuliahan secara tatap muka. Selain laman Learning Management System UT juga menyediakan bahan ajar yang tersimpan di dalam laman ini, yaitu sebanyak 1.350 mata kuliah yang dapat diakses secara utuh di laman ini. Lumayan gratis ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengakses, jadi kita masuk, misalnya kita ingin mencari MKWU untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa searching ya, kemudian kita cari. Kemudian teman-teman pastikan dulu bahwa buku yang akan gunakan itu edisi yang terbaru seperti yang kita maksud. Jadi kita bisa membaca buku itu. Kemudian di sini kita menuliskan username kita ya. Kita bisa menulis mahasiswa ya. Kemudian passwordnya adalah UT Peduli ya, UT Peduli. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengakses secara bebas ya, gunakan akun e-learning teman-teman. Tapi kali ini saya akan coba dulu dengan yang akun yang bisa digunakan di luar teman-teman ya, di luar bagi teman-teman yang di luar UT ya. Seperti ini penampakan dari buku yang kita akan baca ya. Seperti ini ya, kita bisa membolak-baliknya seperti buku seperti biasa ya, per halaman. Kemudian kita bisa langsung menuju pada bab, misalnya bab 6 ya, bab 6 ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat tentang karya ilmiah ya.
Jadi ada sebagian dosen itu ada yang bertanya, kenapa baru semester pertama mahasiswa UT sudah bertanya tentang karya ilmiah? Ya, kurikulumnya menghendaki bahwa karya ilmiah itu sudah harus diketahui oleh calon mahasiswa bagi mahasiswa semester 1. Jadi wajar saja bagi kalau ada teman-teman dari mahasiswa yang ingin bertanya tentang karya ilmiah. Kemudian kita bisa melihat tinjau yang lain, ya, bisa melihat bab modul yang ke-9. Kita juga bisa membesarkan atau mengecilkan dengan menekan kontrol plus scroll di mouse, ya, seperti itu, supaya kita bisa membaca lebih jelas, dan kita bisa pick down dan pick up, ya. Nah, seperti inilah bukunya, seperti buku seperti biasa, jelas, bisa dilihat, ya, bisa jelas. Jadi kita bisa mengecilkan kembali dengan kontrol, tetap dengan kontrol mouse, scroll mouse, ya, seperti itu, ya. Nah, atau bisa kita mengecil dan membesarkannya. Kita juga langsung bisa ke halaman sekian, langsung loncat-loncat juga bisa, ya. Ini tergantung dengan sinyal atau tergantung dengan keadaan teman-teman, wifi teman-teman, ya. Penganggaran dalam penulisan karya ilmiah, ya. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ini pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat karya ilmiah itu harus mempunyai referensi juga, ya, tentang bagaimana penulisan karya ilmiah itu, dan setidak-tidaknya mengetahui pelanggaran dalam. Kemudian teman-teman juga bisa ke RBV, ya, ke RBV. Kemudian teman-teman bisa mengklik, misalnya teman-teman berada di bukan jurusan teman-teman, ya, misalnya teman-teman ingin mengambil referensi buku tentang sistem informasi, ya, yaitu mata kuliah, misalnya mata kuliah kalkulus 1, mana ya, ini kalkulus 1, ya, edisi 2, ya, buku kalkulus 1 seperti ini, ya. Jadi bagi yang ingin full text, katanya silahkan Anda menggunakan login learning UTACID teman-teman sudah terdaftar, ya. Jadi bagi yang ingin mengakses layanan secara full text, teman-teman silahkan sudah terdaftar dulu. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasiswa learning. Ya, bagi teman-teman yang menginginkan full text, ya, teman-teman bisa mengisikan NIM teman-teman, ya, dan password, ya. NIM-nya 9 digit, ya. Kemudian passwordnya password dari e-learning yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya tentang e-learning, ya. Kemudian captcha-nya juga kita isikan, jumlahan 5 ditambah 5, ya. Ya, di sini kita sudah bisa membaca modul yang lain, ya, modul lain dari UT sebagai referensi kita, ya, untuk baik membuat tulisan atau hal-hal lain yang mungkin teman-teman ingin ketahui dari buku yang mungkin semester ini teman-teman tidak sedang memesannya atau tidak sedang menggunakannya, atau ada buku, mungkin buku-buku teman-teman yang sudah edisi yang sudah kadaluarsa, jadi teman-teman bisa menggunakan edisi yang ini, ya, yang terbaru. Ya, teman-teman, mungkin begitu saja yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman.
tentang ruang baca virtual ini ya. Semoga teman-teman dapat memahami ya, dan agar buku teman-teman yang belum datang juga menjadi terhibur dan kita bisa selanjutnya selamat belajar.